Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, ini Ibu Sri Rahayu, guru matematika di SMP Negeri 6 Balikpapan, Kalimantan Timur. Iya, pada pertemuan video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelas 7 bab 1 bilangan. Subbab yang akan Ibu jelaskan, operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda atau minimal 2 tanda di antara keempat tanda ini, atau bahkan juga ada tanda pangkat. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan mungkin juga ada pangkat. Aturan mengerjakan operasi hitung campuran yang perlu kalian ketahui yang pertama. Jika pada soal ada tanda kurung, maka yang kalian kerjakan duluan adalah apa yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Dan di dalam matematika ada 3 buah tanda kurung. Kurung yang pertama adalah kurung biasa, ada kurung kurawal, ada kurung siku. Jadi jika di soal ada ketiga macam kurung ini, yang kalian prioritaskan atau diutamakan yang ada dalam kurung biasa terlebih dahulu. Setelah itu baru yang ada dalam kurung kurawal, terakhir yang ada dalam kurung siku. Itu aturan tanda kurung. Kemudian aturan kedua yang kalian kerjakan pemangkatan. Yang ketiga setelah itu perkalian atau pembagian. Yang keempat penjumlahan atau pengurangan. Contoh 1. Hitunglah nilai dari 56 ditambah 32 dibagi 8 dikurang 4 dikali 3. Nah, dari soal ini yang kita utamakan kerjakan adalah yang tanda bagi dulu. Setelah itu baru yang tanda kali. Berikutnya penjumlahan. Karena penjumlahan ini letaknya paling depan. Terakhir tanda kurang. Seperti ini. Sama dengan ini duluan yang kita kerjakan. 32 dibagi 8 dikurang 4 dikali 3. Kita beri tanda kurung. Jadi 56 kita tulis ditambah ini kita kerjakan. Setelah itu baru 4 kali 3 kita beri tanda kurung. Sama dengan 56 hasil dari 32 dibagi 8 itu 4 dikurang hasil dari 4 dikali 3 12. Sama dengan 56 ditambah 4 itu 60 dikurang 12. Boleh juga kalian langsung jumlah, setelah itu kalian kurang. Karena tanda tambah dan tanda kurang ini sama kuatnya. Sama dengan 48. Contoh 2. Hitunglah nilai dari ini 12 dikurang kurung kurawal negatif 3 kuadrat dikali kurung buka 13 dikurang 10 kurung tutup, kemudian kurung kurawal tutup ditambah kurung buka 24 dikurang 18 kurung tutup kuadrat dibagi 9. Nah, dari sini kita pasti akan memilah mana yang lebih duluan kita kerjakan. 12. Tulis dulu tanda kurang. Negatif 3 pangkat 2 itu artinya negatif 3 pangkat 2 kita kerjakan dulu.
9. Lalu negatifnya kita tulis. Negatif 9 dikali hasil 13 dikurang 10, 3. Kurung tutup, ditambah. Ini kita kerjakan lebih dahulu. 24 dikurang 18. 6. Kemudian dikuadratkan, dibagi 9. Sama dengan 12 dikurang negatif 9 dikali 3 itu negatif 27 ditambah 6 kuadrat 36 dibagi 9 sama dengan 12. Mengurangkan suatu bilangan sama dengan menambahkan lawan dari perbilangan itu. Jadi 12 ini tambah lawan dari negatif 27 itu 27 ditambah 36 dibagi 9, 4. Sama dengan 43. Contoh 3. Hitunglah nilai dari. Ini operasi bilangan bulat unik. Artinya, sini diketahui. Jika P sama dengan negatif 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan negatif 4, maka tentukan nilai dari 2 dikali 2P, artinya 2 kali P, dikurang 3 kali Q, dikurang 3 dikali Q dikali R. Pembahasan. Ini soalnya sama dengan 2 kali, ini kurung kali, kurung kurawal. Kenapa Ibu beri kurung kurawal? Karena nanti di sini ada tanda kurung biasa. Jadi ini Ibu baca di kurung kurawal dikali nilai P negatif 2. Ini dikurung karena ini ada 2 tanda yang berbeda. Dikurang 3 dikali 3. Kurung kurawal tutup, kurang kurung kurawal 3 dikali nilai Q dikali nilai R. Sama dengan 2 dikali, ini kita kerjakan, 2 dikali negatif 2 negatif 4 dikurang 3 kali 3 9 dikurang 3 dikali 3 9, 9 dikali negatif 4 negatif 36. Sama dengan 2 dikali negatif 4 dikurang 9 itu negatif 13. Kurang ini sama dengan menjumlahkan lawannya ditambah 36. Sama dengan negatif 26 ditambah 36 sama dengan 10. Contoh 4. Nah, anak-anak, di sini ada penerapan soal cerita bilangan bulat. Suhu di tempat A adalah 25 derajat Celcius. Di tempat B adalah negatif 5 derajat Celcius. Di tempat C adalah 32 derajat Celcius. Dan di D adalah 10 derajat Celcius di bawah 0. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa apabila ada di bawah 0 itu artinya sama saja suhu di D adalah negatif 10 derajat Celcius. Pertanyaannya, yang A. Bagaimana suhu tempat B diukur berdasarkan tempat A? Yang B. Tentukan selisih suhu tempat C dan D. Pembahasannya. Yang A. Jika ditanya bagaimana suhu tempat B diukur berdasarkan tempat A, berarti suhu B dikurang suhu A. Sama dengan ini nah, B dikurang A. Apabila nanti jika kalian menemukan soal bagaimana suhu tempat A diukur berdasarkan tempat B, maka caranya suhu A dikurang suhu B. Begitu. Ya, ini karena suhu B
diukur berdasarkan tempat A, berarti B dikurang A. Sama dengan suhu B, ini negatif 5 derajat Celcius dikurangi suhu A. A 25 derajat Celcius. Sama dengan negatif 5 derajat Celcius mengurangi suatu bilangan sama dengan menambahkan lawan dari bilangan tersebut. Jadi ini jadi tambah, ini jadi negatif 25 derajat Celcius. Lawan dari 25. Sama dengan ya negatif 30 derajat Celcius. Kemudian jawaban yang B, tentukan selisih suhu. Ingat nak, selisih suhu tempat C dan D. Jika yang ditanya selisih atau beda, artinya berarti suhu tertinggi atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kita lihat dulu suhu di tempat C dan D. Ini tinggi yang mana? C 32, D, ingat D di bawah 0, negatif 10. Berarti tinggi tempat C. Berarti suhu yang tertinggi itu C dikurangi suhu terendah D. Sama dengan 32 derajat Celcius, suhu C dikurang suhu D negatif 10 derajat Celcius. Sama dengan 32 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius. Sama dengan 42 derajat Celcius. Terakhir contoh 5. Aplikasi soal cerita. Lomba matematika menetapkan untuk jawaban yang benar mendapat nilai 2. Jawaban salah mendapat nilai negatif 1. Dan untuk soal tidak dijawab mendapat nilai 0. Berapa nilai seorang siswa menjawab 100 soal dari soal yang ada dengan 72 soal dijawab benar dan 5 soal tidak dijawab. Nah, dari sari soal ini kalian pastinya bisa meraba-raba bahwa yang dijawab benar 72, tidak dijawab 5, sementara ada soal jumlahnya 100, berarti ada soal yang dijawab salah. Ya. Sebelum kalian mengerjakan soal ini, kalian perlu buat tabel terlebih dahulu untuk mempermudah mengerjakannya. Ada poin, ada soal yang jumlahnya 100, ada nilainya, kemudian yang benar, yang tidak dijawab, yang salah, kemudian jumlahnya. Setelah itu kalian isi di kolom-kolom ini. Poin benar itu 2, tidak dijawab itu 0, yang salah itu negatif 1. Kemudian dari soal, ada soal benar 72 yang dijawab. Berarti ini nanti kita kalikan. Kemudian yang tidak jawab 0, nanti juga kita kalikan. Yang salah, berarti yang salah ini kan belum tahu. Nah, nanti kita isi. Yang pertama kita isi, ini kita kalikan dulu. 2 dikali 72, 144. Kemudian yang tidak dijawab, kita kalikan pastinya 0. 0 kali 5 itu 0. Ya. Kemudian jumlah soal semua 100. Yang dijawab benar 72, yang tidak dijawab itu 5, berarti ada soal yang dijawab salah. Berarti caranya tuh 100 dikurangi 72 dikurang 5. Hasilnya 23. Setelah itu kita kalikan, negatif 1 dikurang 23 sama dengan 23. Terakhir ini kita jumlahkan. 144 ditambah 0 ditambah negatif 23. Hasilnya 121. Jadi nilai siswa tersebut 121. Nah, cukup sekian video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Saksikan video Ibu untuk pertemuan berikutnya.
Terima kasih, tetap semangat. Matematika memang mantul, semangat betul.